Hello guys, kembali lagi di channel Bioskop Minicorp. Terima kasih buat kalian yang masih setia dan telah menonton video-video di channel kita ini. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul The Old Guard 2020. Film ini bercerita bagaimana sebuah tim yang terdiri dari 4 penjaga membantu menjaga dunia dari kejahatan dengan dibekali skill bela diri yang mumpuni dan kemampuan hidup abadinya. Penasaran dengan alur ceritanya? Tapi sebelum kita lanjut, admin ingatkan ini adalah konten spoiler. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang berada di Maroko. Perempuan itu bernama Andy. Tak lama, seorang pria mengejar Andy. Pria itu bernama Booker. Ternyata Booker ini memang datang menjemput Andy agar bisa bertemu dengan teman-teman satu tim mereka. Di sana sudah ada Joy dan Nikki menunggu kedatangan Andy dan Booker. Di sana mereka tertawa melepas rindu dan mengenang pekerjaan terakhir mereka. Namun teman-teman Andy ingin melakukan pekerjaan mereka kembali, di mana seorang pria bernama James Copley menawarkan pekerjaan bagi mereka. Singkat cerita, Copley menawarkan pekerjaan untuk membebaskan para siswa yang diculik oleh kelompok misil di Cuba. Tak hanya di situ, nampaknya kelompok Andy sangat waspada dengan transaksi tersebut, sampai-sampai Nikki memantaunya dengan senapan. Akhirnya, Andy percaya dan melihat data tersebut di tablet Copley. Dan beberapa saat kemudian, Andy menyetujuinya dan meminta bayaran jika pekerjaan itu selesai mereka lakukan. Kemudian berangkatlah Andy bersama dengan rekannya. Di sana, mereka menggunakan helikopter. Namun kemudian mereka memutuskan untuk berjalan kaki dengan menggunakan jalur darat agar tidak terdeteksi oleh musuh. Malamnya, sampailah mereka di markas bandit tersebut. Dengan cepat dan profesional, kelompok Andy bisa melumpuhkan penjaga markas tersebut dan masuk ke dalam ruangan itu. Lalu tak berapa lama sampailah mereka ke sebuah ruangan yang dimana menurut Andy dan teman-temannya merupakan tempat anak-anak tersebut ditahan. Tapi sialnya ternyata itu adalah jebakan untuk mereka, sehingga mereka dihujani peluru oleh pasukan khusus. Sampai-sampai mereka tidak bisa mengelak dan semuanya berakhir dengan kematian. Tapi tenang guys, mereka semua memiliki kekuatan penyembuhan diri dan hidup abadi, sehingga luka-luka Andy dan kawan-kawannya cepat sembuh. Kemudian mereka bangkit dan mulai melakukan pembalasan, di mana Andy dan kawan-kawannya membabi buta prajurit tersebut hingga tak bersisa. Setelah menghabisi pasukan itu, akhirnya mereka sadar mereka sedang dijebak oleh Copley. Dan memang sedang dipantau oleh Copley untuk melihat sendiri tentang kebenaran kekuatan khusus yang dimiliki oleh Andy dan kawan-kawan. Setelah mengetahui mereka dijebak, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Copley. Lalu scene berpindah ke Afghanistan, di mana di sana sedang terjadi konflik perang antara tentara Amerika dengan teroris di sana. Terlihat perempuan yang bernama Neil memimpin pencarian salah satu teroris di sana. Namun karena teroris itu melawan, akhirnya Neil dan kawan-kawan menembak teroris tersebut. Tapi Neil membutuhkan info dari teroris tersebut sehingga Neil ingin teroris itu tetap hidup. Tapi sialnya, ketika Neil lengah, teroris itu menyayat leher Neil sehingga Neil sekarat. Ternyata kejadian itu masuk ke dalam mimpi Andy dan kawan-kawan, di mana artinya Neil merupakan bagian dari Andy dan kawan-kawan. Singkat cerita, Andy dan kawan-kawan berpisah, di mana Andy pergi mencari Neil, lalu Joy, Nick, dan Booker mencari James Copley. Dan ternyata benar, Neil mengalami kesembuhan yang tak lazim, di mana dia bisa hidup abadi dan mengalami kesembuhan yang tak biasa. Di tempat lain, Copley beserta Merrick sedang melakukan konferensi dengan para investor, di mana Merrick, seorang CEO di perusahaan farmasi, menjanjikan akan membuat penemuan obat hidup abadi.
Dan benar saja, Copley memberikan bukti rekaman di mana Andy dan kawan-kawan bisa hidup abadi, sehingga Merrick ingin menangkap mereka dan mengambil contoh DNA mereka demi dijadikan obat hidup abadi. Di tempat lain, teman-teman Neil merasa heran dan merasa aneh atas kekuatan Neil, hingga atasan Neil ingin menangkap Neil untuk diteliti. Namun untung saja Andy datang melumpuhkan dua tentara tadi dan melumpuhkan Neil juga. Kemudian Andy mencuri mobil tentara dan membawa Neil, namun Neil sadar di tengah perjalanan dan meloncat dari mobil. Lalu kemudian Andy terpaksa menembak Neil dari belakang. Dan benar saja, tak berapa lama Neil bisa kembali sembuh dan hidup lagi. Bahkan setelah sadar, Neil sempat menyerang dan menusuk Andy. Namun Andy kembali sembuh juga. Singkat cerita, pergilah Andy dan Neil ke sebuah tempat di mana di sana ada teroris dan sebuah pesawat yang akan mereka gunakan untuk kabur. Tak berapa lama, mereka terbang. Di dalam pesawat, Neil berhasil mengikat Andy dan mengancam pilot agar berhenti. Namun Andy bisa mengecoh Neil dengan pura-pura menembak pilot dan menakuti Neil bahwa pesawat akan jatuh jika pilot tak ada. Ketika ikatannya dilepas, ternyata Neil ditipu dan pertarungan sengit pun terjadi. Di mana Andy sempat kewalahan melawan Neil. Namun akhirnya Neil harus kalah dengan beberapa luka patah tulang. Tak lama Neil bisa sembuh kembali. Akhirnya Neil menyerah. Kemudian mereka sampai di persembunyian rahasia mereka. Di sana mereka menjelaskan jati diri mereka kepada Neil, bahwa mereka sudah hidup lama berabad-abad yang lalu, di mana Booker ditemukan di tahun 1812 ketika Booker terbunuh dan hidup kembali pertama kalinya ketika berperang dengan Napoleon. Lalu Nick dan Joy bertemu di perang salib dan yang paling tua adalah Andy. Kemudian Andy menjelaskan meskipun bisa sembuh dan terlihat abadi, tapi tanpa mereka ketahui sewaktu-waktu luka mereka tak bisa sembuh lagi. Dan tak ada yang tahu kapan itu terjadi, seperti rekan mereka di zaman dahulu yang pernah lukanya tak sembuh. Tak beberapa lama, kemudian Neil terbangun dan berteriak karena sebuah mimpi, di mana Neil bermimpi ada seorang wanita yang digantung dan ditenggelamkan di dalam air dengan peti. Dan ternyata itu tak sekedar mimpi. Andy pernah memiliki teman yang bernama Kyun yang bisa hidup abadi. Namun karena mereka bisa hidup abadi, mereka dituduh sebagai penyihir dan dihukum. Kemudian Kyun ditenggelamkan ke dasar laut dengan peti. Mendengar cerita itu, kemudian Neil baperan dan takut join dengan kelompok Andy. Akhirnya Neil berlari keluar, kemudian disusul oleh Andy, dan Andy kembali meyakinkan Neil. Tapi tiba-tiba terdengar suara keributan dari dalam rumah. Ternyata tentara Copley berhasil menemukan mereka dan menangkap Joy dan Nikki. Kemudian meninggalkan Booker yang dalam keadaan luka sangat parah. Sampai-sampai Booker hampir tidak bisa sembuh. Namun akhirnya Booker sadar dan mulai sembuh ketika Andy menyadarkannya. Akhirnya kemudian Andy menyusul tentara tersebut yang memang juga sedang mencari Andy. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Andy mampu melibas semua pasukan itu sendirian. Namun Andy juga tertusuk pisau ketika dia lengah. Tapi Andy bangkit dan membersihkan semua pasukan di sana sendirian lagi, kemudian meledakkan pintu dan kabur membawa Booker dan Neil ke sebuah tempat persembunyian di dalam goa, tempat Andy pernah bersembunyi dan mengumpulkan senjata. Di dalam mobil musuh nampak Nick dan Joy melawan dan mulai menampakkan keromantisan mereka sebagai seorang gay. Lalu sampailah mereka di perusahaan Merrick. Kemudian bertemu dengan Merrick. Merrick bernegosiasi sehingga Merrick bercerita tujuannya kepada Nick dan Joy.
Namun Joy dan Nick tidak suka dengan tujuan Merrick dan memukul Merrick. Kemudian Merrick menusuk Nick dan melihat sendiri kesembuhan Nick yang sangat cepat dengan mata kepalanya sendiri.